Di dalam trading, hal yang penting Anda ketahui ada 3. Yang pertama atau yang awal mesti Anda ketahui, tapi bukan yang paling penting ya. Yang awal adalah tren. Oke? Sekarang, apa itu tren? Tren itu kecenderungan harga yang bergerak dalam satu arah. Apa efeknya kalau kita tidak tahu tren? Efeknya loss. Ya loss kenapa? Karena tren naik kita sell, tren turun kita buy. Itu efeknya, gitu kan? Sehingga kalau terjadi hal seperti itu, Anda sering frustasi. Mana sih ini gitu loh, ya kan? Kayaknya broker tahu ya gitu ya. Giliran saya sell dia naik, giliran saya buy dia turun. Ya, bukan broker tahu, Andanya nggak tahu tren. Nah ini broker gitu loh. Sering biasanya begitu yang disalahkan broker. Memang ada broker yang nakal, tapi margin call kita itu, bangkrutnya kita tuh nggak disebabkan oleh broker, oleh diri kita sendiri, gitu loh. Nah cuman untuk pembelaan orang sering, brokernya payah gitu kan. Oke, tren ada 3. Tren naik atau uptrend atau bullish, tren turun atau downtrend atau bearish, dan tren sideways atau tidak ada trennya atau flat, gitu loh. Nah Anda lihat ini ya, yang dimaksud dengan naik, yang dimaksud dengan naik nih, itu bukan garis lurus seperti ini. Kemarin saya juga udah jelaskan kan, bahwa pergerakan harga dalam trading itu berbentuk gelombang atau wave. Jadi yang dimaksud naik tuh ya kayak begini. Yang dimaksud turun bukan garis lurus. Nah, ini yang dinamakan dengan major trend gitu loh. Tren utama. Nah, ini minor trend nih. Jelas, ini minor trend. Nah, ini disebut dengan koreksi. Jadi sebetulnya trennya naik tapi dia turun gitu loh. Ini koreksi. Nah, jadi ini majornya, ini minor. Kemudian ada sideways. Sideways bukan garis lurus, tapi dalam satu range sempit dia bergerak di situ-situ aja gitu loh. Itu yang dimaksud dengan sideways. Oke? Nah, kalau kita bicara tren, kita mesti bicara juga waktu. Misalkan kita bilang USD JPY naik, untuk waktu kapan gitu loh, mesti ada waktunya. Karena nanti bisa ribut, ya kan? Misalkan saya bilang USD JPY tanpa keterangan waktu naik, ya kan? Pas misalkan 1 hari di sini nih. Ada yang ngomong USD JPY turun. Ya benar kalau dia ngomongnya lagi di sini. Gitu kan? Bisa jadi ngomongnya tren bulanannya naik tapi tren hariannya turun. Boleh. Makanya kalau ngomong tren mesti ikut satuan waktunya gitu loh. Kalau enggak ribut. Bisa baik, bisa naik, bisa turun, tergantung. Kalau dia ngomongannya misalkan time frame-nya agak besar, bulanan, ya benar naik. Tapi kalau pas kedudukannya di sini, hari ini pas di sini gitu, ya hari ini kan turun, ya kan? Makanya mesti hati-hati, ya kan? You bilang naik untuk kira-kira berapa bulan terakhir, berapa hari terakhir, berapa jam terakhir gitu loh. Oke ya? Dan tren ini dimanapun ada kok, di bisnis sektorial juga ada. Di fashion juga ada, gitu loh. Nah, sekarang gimana cara menentukan tren? Sebetulnya simpel. Yang pertama dengan kasat mata ya. Kita lihat dulu dari time frame yang paling besar. Jadi kalau kita menganalisa, biasakan dari time frame yang paling besar. Apalagi awal bulan seperti ini, apalagi awal minggu seperti ini, apalagi pagi-pagi awal hari seperti ini. Jadi pas banget, ya kan? Hari Senin awal bulan pagi-pagi, ya kan? Awal bulan monthly, ya kan? Hari Senin weekly, pagi-pagi daily.
gitu loh, ya kan? Anda lihat di monthly-nya, ini contoh kasus saja untuk USD JPY, secara kasat mata Anda mestinya bisa melihat bahwa ini uptrend atau downtrend atau sideways. Ayo apa? Sebetulnya nggak susah-susah. Anda lihat. Untuk 3 tahun terakhir, kan mesti pakai satuan waktu dong. Ingat, ini kan 1, 2, 3. 2015-nya belum dihitung, ya kan? 3 tahun terakhir, 3 tahun lebih, 3 bulan lah, atau 3 tahun terakhir, uptrend. Oke? Jelas? Itu kasat mata. Weekly ya lebih kecil lagi aja gitu dah. Ini juga kan kelihatan nih, 3 tahun terakhir naik. Coba lihat daily-nya tuh. Satu, 2, 3. 3 bulan terakhir agak sideways. Nih, di sini-sini aja kan. Tapi coba lihat ini nih. Kalau kita bawa ngomong 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan terakhir naik. Tapi di 3 bulan terakhir dia sideways. Artinya kenaikan pesat terjadi di bulan ke-5 dan 4 lalu di sini. Gitu loh cara ngomongnya. Makanya mesti pakai waktu. Ada yang bilang USD JPY sideways, ada yang bilang USD JPY bullish. Ya dua-duanya benar. Makanya mesti dilengkapi dengan keterangan waktu. Ya dia ngomong sideways, ya 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu begini-begini aja. Ini kan range sempit. Nih. Ini range sempit. Anda lihat, 3 bulan dia range-nya cuma segini. Giliran 2 bulan range-nya segini nih, ini ke sini. Nah, oke. Jadi dengan kasat mata saja sebetulnya bisa. Ada pertanyaan? Jadi nggak susah melihat tren. Orang bingung kan melihat tren, nggak susah, kasat mata aja. Sekarang kalau kita lihat H4, kalau ngomongnya seminggu terakhir sih dia naik, gitu loh. Tapi kalau ngomongnya 3 minggu atau 2,5 minggu, 3 minggu terakhir dia sama sideways. Tapi seminggu terakhir dia naik ya. Kelihatan dari minggu lalu opennya di sini kan. Ya, kan gitu. Terus closingnya di sini kan. Berarti kan dia naik. Oke? H1 tren waktu hari Jumat naik. Ini Jumat kan? Hari ini belum jelas. Nah, makanya semua tipe trader yang profesional pasti melihat tren dulu. Kalau swing, dia melihat paling tidak di daily trennya gimana. Paling tidak 3 bulan terakhir bagaimana trennya. Gitu loh. Kalau dia daily trading, lihat trennya H4. Jadi lebih ke mingguan, berapa minggu, 3 minggu gitu loh.
Scalping udah nggak usah dibahas. Oke? Sekarang ada cara kedua melihat tren dengan menggunakan trend line atau garis tren, gitu loh. Ini agak ada effort untuk menarik-narik garis nanti kita, gitu loh. Nah, untuk menarik trend line uptrend atau trend line naik, tariklah garis dari 2 titik low ke low, ya kan? Jadi ini nggak ada urusannya dengan open close ya, low ke low. Kalau downtrend, tariklah garis dari 2 titik high ke high. Jadi ada aturannya, nggak sembarangan. Ini banyak yang nggak paham juga, main tarik-tarik aja garis trend gitu loh. Oke, kita lihat di daily. Mana sih yang menunjukkan kalau dia misalkan dikatakan uptrend? Ya, Anda bisa tarik ini trend line, bawa ke ujung, ini bebas ya, terserah. Anda mau tarik dari sini ke sini boleh, mau tarik ini ke sini boleh, ini ke sini boleh, bebas. Yang penting Anda bisa lihat garisnya itu naik atau turun gitu loh. Boleh saya misalkan tarik ini ke sini, nah ini boleh, dari ujung sini saya tarik ke ujung sini, low ke low kan, terproyeksikan ke sini gitu loh, boleh, ya kan? Kalau Anda nggak suka dengan warna biru, nggak suka dengan garis putus-putus, ini double klik, ini klik kanan, trend line properties, bisa ganti. Nah, double klik. Kalau mau diedit lagi double klik, kalau mau dihapus del. Boleh juga kita tarik ini ke sini, ke salah satu low yang ini. Jelas. Nah, melukisnya trader tuh ini, narik-narik garis trend. Yang jelas ingat aturannya. Ini saya buka satu lagi MetaTrader ya. Ini ada posisi takutnya kegeser-geser lagi. Jadi Anda lihat saya MetaTrader-nya XM ya, broker XM, tapi account saya di FXDD. Ini kan XM. Jadi bisa seperti itu. Karena broker XM yang hanya menyediakan MetaTrader untuk Mac. Sampai sini pertanyaan? Nah, nanti Anda mesti latihan narik-narik garis trendline seperti itu. Supaya terbiasa. Dan secara tidak langsung, kalau Anda menarik garis trendline, sebetulnya Anda juga sudah menentukan support and resistance. Apa itu support and resistance? Nanti kita bahas.
Jadi ini sekali kerja dapat dua manfaat sebetulnya. Nah ini ya, saya tarik sini. Jadi ini uptrend, low ke low. Oke. Ini juga nanti bertindak sebagai support yang menahan Euro USD untuk tidak turun. Ntar kita bahas lagi. Makanya jangan main-main dengan line. Latihan. Di semua pair yang kita tradingkan, tarik-tarik garis. Gitu loh. Kalau saya dulu malah masih menggunakan cara tradisional. Saya print A3, saya tarik pakai penggaris. Gitu loh. Sampai sekarang kadang-kadang saya lakukan. Gitu loh. Karena kadang-kadang kan kalau A3 kita bisa sampai ujung gitu loh, kita bisa tarik-tarik gitu loh. Kalau ini cuma segini doang, kecil gitu. Itu harus yang low, yang green sama green? Enggak, yang penting low ke low. Low ke low. Ya. Nah untuk uptrendnya boleh kita tarik begini. Nah ini. Dari sini ke sini. Kok bisa ada uptrend, bisa ada downtrend ini ya? Ya makanya disebut sideways. Sideways itu nggak jelas trendnya. Kalau dia uptrend atau downtrend, mestinya kita nggak bisa narik garis, misalkan uptrend, nggak bisa narik downtrend. Kalau downtrend nggak bisa narik uptrend, ya kan? Makanya dikatakan 3 bulan terakhir ya agak sideways, ya kayak gitu. Das ya. 3 bulan terakhir, tapi 5 bulan kan gitu. Nah coba kalau misalkan ya ini nggak ada nih, misalkan ini nggak ada. Belum ya kan? Ini kan tariknya kan ke sini kan, sweet uptrend kan gitu loh, ya kan gitu. Ya kan downtrendnya cuman ini doang, ya condong ke sini dong. Tapi kalau ini kan agak sama kuat nih, walaupun penurunannya ini lebih sedikit daripada kenaikan ini gitu loh, jelas. Tapi ini masih agak-agak gitu loh. Tapi kalau ini misalkan waktu ini belum terbentuk, tarik ini ke sini. Ya kan, walaupun ini ke sini bisa, tapi ya nggak sebanding dengan ini uptrend gitu loh. Oke? Nah tadi saya katakan juga bahwa trendline ini secara tidak langsung kita menentukan support and resistance. Jadi USD-yen ya kan, dia naik ke halang ini, dia turun ke halang ini. Inilah yang disebut dengan segitiga atau triangle. Dia mesti keluar dari sini nanti, harus keluar dari range ini. Pertanyaannya keluarnya kemana? Ke atas atau ke bawah gitu loh, kan kayak gitu. Biasanya dia keluar mengikuti tren. Sekarang trennya apa ini? Uptrend, jelas. Jadi besar kemungkinan, tidak ada yang pasti, dia akan tembus ke atas. Nanti kita bahas lagi. Gitu loh. Oke? Uptrend, downtrend. Rajin-rajin. Paling tidak di daily, mestinya sih di semua ya, sampai H4, H4 daily, W1, MN. 8 pair. Nah, Anda kelihatan ini berat karena di awal. Nanti Anda kan nggak tiap hari narik garis tren. Ngerti nggak?
Ini kelihatan banyak karena tarik mah. Waktu misal nih kita lihat ya, waktu di sini ya kan, maka Anda tarik ini ke sini kan. Setelah ini kan kita nggak ada narik garis trend. Nah, jadi kelihatan berat di awal doang. Padahal nanti misalkan di monthly nih, bisa 6 bulan sekali kita narik garis trend. Gitu loh. Kan ya gitu. Ini di daily terakhir narik garis trend ini ke sini kok. Ya kan? 15 hari nggak ada narik garis trend di UJ. Kan gitu. Jadi kelihatan berat di awal aja. Ini kayak ibaratnya tugas numpuk di awal nih gitu loh. Ntar kalau udah dikerjain, ya udah gitu loh. Jadi PR buat Anda ya di luar USD Yen, tarik garis trendnya. Karena tadi saya katakan juga di samping dia melihat tren, dia juga secara tidak langsung menentukan support and resistance. Tahanan, nanti kita bahas lebih dalam. Nah ini monthly misalkan. Apa ya yang ditarik ya? Nih. Ini tajam sekali naiknya nih. Anda lihat ya, untuk turun segini ya, untuk pergerakan range ini nih, ini ke sini gitu ya. Waktu turun membutuhkan waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun, ini monthly. Tapi waktu naik cuma membutuhkan waktu setengahnya, 1, 2, 3. Gitu loh, itulah gunanya separator. Ya kan? Untuk range ini ke sini, misalkan range segini lah ya. Untuk turun butuh waktu 6 tahun. Untuk naik cuma 3 tahun loh. Kenapa? Karena di 3 tahun inilah ya, yang namanya Abe, Perdana Menteri Jepang, melakukan stimulus. Mengeluarkan stimulus cetak mata uang yang melemahkan yen. Ini kan yang naik kan US dollar-nya, yen-nya lemah. Dan sampai dengan sekarang masih. Artinya apa? Artinya masih besar kemungkinan dia naik. Walaupun naiknya sudah kencang begini, kita nggak perlu takut nanti. Gitu loh. Fundamental. Dan juga didukung oleh teknikal. Nih teknikal kan, uptrend kan, gitu loh. Nanti benar-benar kita trading yang aman tuh yang fundamental dan teknikalnya searah, gitu loh. Untuk tren kita lebih percaya mana atau lebih akurat mana? Lebih akurat tren fundamental. Tren fundamental lihatnya dari mana? Nggak begini. Lihatnya dari data. Stimulus, penurunan suku bunga, gitu loh. Ya kan? Deflasi, inflasi. Kan gitu. Inflasi itu kan artinya apa sih? Penurunan nilai mata uang. Simpelnya, kalau saya sering kasih contoh, tahun lalu beli tempe goreng 1.000, sekarang 2.000 gitu lah. Itu inflasi. Yang turun kan mata uangnya kan, ya kan? Tempenya naik gitu kan. Tahun lalu tempe goreng 1.000, sekarang 1.500 atau 2.000, itu inflasi. Kalau deflasi ya lawannya. Tahun lalu 1.000, sekarang 500, itu deflasi. Nah, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan indikator.
indikator yang sifatnya tren. Ya. Sekarang kita kembali lagi. Anda lihat sebetulnya MetaTrader sudah menyediakan indikator-indikator dan sudah dikelompokkan. Anda lihat insert indikator. Nah, inilah indikator-indikatornya. Indikator yang sifatnya tren adalah ya ini. Bisa Bollinger, bisa Ichimoku, bisa moving average, bisa PSAR, bisa standard deviation. Ya kan? Dari semua ini, mana yang lebih baik? Semuanya baik. Tergantung orang yang make. Ya kan? Di antara BMW, Mercedes-Benz, Audi, mana yang lebih baik? Ya baik semuanya gitu loh. Emang ada bisa ngomong, wow ini enggak, ntar ada lagi, wow di seri ini Audi lebih baik, seri A BMW yang lebih baik gitu loh. Kan kayak gitu. Ya tinggal orang nyamannya pakai apa gitu. Kalau orang pakai BMW bukan berarti Mercy jelek dong. Ya sama, ini juga kita pakainya moving average, tapi saya nggak pernah bilang Bollinger jelek. Tapi kebiasaannya saya ya sudah comfort dan sudah diuji, ya kan, yang lain saya belum uji, ya kan, dan diujinya dipertanggungjawabkan dalam bentuk pertambahan equity, peningkatan equity dalam portfolio. Saya biasa pakai moving average gitu loh. Moving average pun ada varian-variannya. Ada simple moving average atau disingkat SMA atau MA saja. Ada exponential moving average. Saya pakai exponential moving average. Nanti exponential moving average atau EMA ada lagi variannya, gitu loh. Berdasarkan ya kan jumlah candlenya. Ada EMA 10, pernah dengar nggak tuh? EMA 50, EMA 100, EMA 200, gitu loh. Nah disitulah seninya, ya kan? Ibarat BMW ada seri 3, seri 5, seri 7. Seri 7 biasanya buat orang tua. Gitu loh. Nah, itu. Sama, moving average juga begitu. Ada EMA 10, ada EMA 50, ada EMA 100. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa itu moving average? Nanti kita bahas. Tapi saya bahas tidak terlalu dalam ya. Nanti kalau Anda mau tahu lebih dalam, Anda tinggal Google. Karena di sini kita mau jadi trader, bukan mau jadi ilmuwan. Kalau mau jadi ilmuwan, mesti dibahas tuh dari mana nih datangnya EMA, begini gitu loh. Ya kan? Kita mau memakai mobil, bukan mau membuat mobil. Kan gitu. Kita nggak tahu tuh sistemnya gimana, pokoknya enak. Itu aja. Gitu loh. Nanti kalau ada waktu ya silakan, nggak apa-apa. Ya kan? Nah jadi kita pakai EMA. EMA yang saya pakai itu ada 4 karena pengalaman, nggak cukup cuma 1. Ya kan? Yang biru, kita dari merah dulu ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, ingatnya gitu aja, gitu kan. Merah tuh 200, EMA 200. Maksudnya apa? Ya kan? 200 candlestick terakhir itu diambil rata-ratanya, nilai rata-ratanya, ya kan? Kemudian dijadikan garis. Anda bayangkan kalau 200 candlestick misalkan ya, saya nggak bilang pasti closingnya cuman angka-angka doang, kan kita bingung kan. Tapi kalau sudah disajikan dalam garis kan ketahuan naik, turun kan gitu. Nah, kalau EMA 200 berarti dia ambil rata-rata 200 candlestick tergantung di time frame berapa. Kalau di H1 berarti 200 candlestick daily. Kalau di H1 200 candlestick hourly atau 200 jam terakhir. Gitu loh. Kalau di weekly berarti 200 minggu. Kalau di monthly berarti 200 bulan gitu loh. Makanya tergantung di time frame berapa. Kalau yang orange atau kuning itu EMA 100, bawa aja ke ujungnya nih. Tuh, ketahuan nanti nilainya berapa saat ini. Ini berubah-berubah kan, dinamis. Bawa ke ujungnya. Lihat, untuk hari ini nilai EMA 100 adalah di USD JPY 116.11. Kalau di belakangnya ada 5 digit, bacanya 4 digit aja. Pusing nanti. Terutama yang mengandung USD.
Kalau di belakangnya ada 3 digit, bacanya 2 digit aja. Ntar kita terangkan aja. Jadi ini misalkan bacanya ya 116.11. Tidak berlaku pembulatan berarti. Ini justru pembulatan ini. Pembulatan Itu 100, bisa 12, bisa 11. Pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas ya. Yang hijau itu EMA 50. Yang biru 10. Oke? Lantas, kalau melihat tren, lihatnya EMA yang mana gitu kan pertanyaannya. Biasanya orang melihat dari EMA yang terpendek atau EMA yang terkecil. Gitu loh. Kita lihat berarti EMA birunya atau EMA 10-nya. Lihat kan? Tadi kan kita bilang 3 bulan tuh sideways ya. Ya begini. Ya kan? Tapi waktu 5 bulan terakhir atau di bulan ke-5, 4 lalu begini. Jadi lihat bentuk EMA 10-nya. Oke? Ada pertanyaan? Bisa juga ya, nanti kita akan saya terangkan lagi, melihat kedudukan candlestick terhadap 4 EMA. Perhatikan jari saya, ini misalkan EMA ya, ada 4. Terserah susunannya bolak-balik, terserah mau di sini EMA 100, mau di sini EMA 10, terserah. Ini tangan kanan saya candlestick. Kalau ini sideways. Ada 2 di atas, 2 di bawah. Kalau ini downtrend atau bearish. Ini downtrend kuat atau bearish kuat. Ini bullish atau uptrend. Ini bullish kuat atau uptrend kuat. Jelas. Nanti ada strategi, nanti waktu belajar mengenai teknik entry, kita hanya trading kalau di sini atau di sini. Yang pasti-pasti aja. Gitu kan, yang lebih pasti maksudnya. Ya kan? Kalau di sini kita entry buy, di sini kita entry sell. Simple. Nanti diterangkan. Jadi sekarang ini lagi uptrend ya. Uptrend kuat. Karena di sini. Di atas. Ya kan? Yang dilihat closingnya ya. Bukan low-nya atau bukan high-nya. Berarti kalau kita melihat USD JPY atau UJ di daily, ya kan? Berarti kan kita lihatnya sampai sini. Closingnya kan memang benar-benar di atas 4 EMA. Oke? Berarti dia bullish kuat. Gitu loh. Makanya kalau Anda perhatikan, lihat UJ saya. Itu isinya buy semua. Tuh. Dan saya pecah-pecah. 0,06. Bayangin duit 22.000 0,06. Makanya kalau nanti Anda mau greedy, mau serakah, ingat muka saya, ingat account saya. Gitu loh. Dana 10.000 mau masuk 1 lot. Nah, yang saya aja masuknya 0,1, 0,2 gitu loh. Ya kan? Tes dulu sekian. Bagus, tambahin lotnya gitu loh, averaging. Masuk dulu 0,06. Nah, kan ini udah profit semua. 0,06, 0,6 sekian gitu. Banyak 0,2. Profitnya udah lumayan. Gitu loh. Belum ditutup. Ini berdasarkan pip ya, bukan dolar. Ya kan? Ini bisa dirubah begini nih, klik kanan ya, profit, defaultnya nominal uang, deposit currency. Tapi saya tidak suka dengan nominal uang, saya sukanya pip atau poin. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Sebab kalau harga bergerak dari sini ke sini, ngomongnya kan berapa poin, berapa pip, kita nggak bilang berapa dolar. Karena berapa dolar itu kan tergantung lot. Makanya saya ubah defaultnya atau aslinya dalam deposit. Anda silakan rubah atau terserah, itu selera, gitu kan? Karena saya membutuhkan informasi saya sudah loss atau saya sudah profit berapa pip, floating profit, floating loss berapa pip, bukan berapa dolar. Saya nggak peduli dengan dolar, karena saya udah punya money management sendiri, gitu loh.
Saya peduli dengan PIP, target saya 200 PIP, target saya 300 PIP, target saya 400 PIP, nggak peduli dolarnya, nggak mau pusing. Jelas, kayak begini, ini bukan 2055 dolar PIP, tapi 2205,5. Jelas, jadi ini udah floating profit 200 PIP. Belum yang lain-lain, ini UJ semua, ya kan? UJ semua, masih ada yang masuk lagi nih, gitu loh. Ya kan, jelas. Anda lihat yang 205 ini masuknya tanggal 13 Januari. Ini kan 13 Januari time, ya kan, 13 Januari 2015. Ini type, ini size-nya atau lot-nya, ini simbolnya, ini price waktu harga masuk, ini stop loss, ini TP. Jelas ya, TP-nya 122, ya kan. Jadi kalau di USD Yen, ya, yang belum pakai koma yang di depannya, misalkan 119 ke 120, itu 100 pip. Agak lain dengan Euro USD. Gitu loh. Ya kan, agak lain. Jadi 119 ke 120 itu 100 pip. 119,50 ke 119,56 atau 60 itu 10 pip gitu lah. Lebih besar angkanya. Gitu loh. Jelas. Nah, jadi ya dari tanggal 13 Januari ditahan. Anda hitung hampir 2 bulan swing gitu kan. Kenapa bisa 2 bulan? Ya dia lagi sideways. Biasanya 200 pip ini 2 minggu dapat loh. Makanya lihat pergerakan waktu di sini kan dahsyat kan di sini. 2 minggu dapat. Ini 2 bulan belum dapat gitu loh. Ya. Kalau profitnya kayak ditahan gitu, nanti yang closing sih dia sendiri. Saya dong, kan manual, iya. Ya. Jadi yang mau sampaikan begini loh. Kadang-kadang trading itu ya kita mesti sabar. Makanya kita dari kemarin saya bilang nggak bisa ditentukan profit pasti 5% per bulan, gitu loh, ya kan? Kadang-kadang dia sideways begini, naik enggak, turun enggak, gitu loh. Makanya waktu sideways seperti ini kita butuh daily trading. Nangkep nggak? Kenapa kita butuh daily trading? Karena Anda harus paham hukum investasi. Yang namanya investasi itu berbanding lurus dengan waktu. Waktu bertambah, investasi harus naik. Nah sekarang kalau suatu posisi emang nggak loss, dia sideways, tapi udah 2 bulan, untungnya dari mana? Apalagi saya full time trader, makannya dari mana? Ya kan? Dari daily trading. Yang target profitnya nggak ngotot selalu 200 pip. 50 pip makan, 50 pip makan, gitu loh. Sambil posisi yang sudah ada ya diamin aja. Yang swing ya biarin. Tapi kan tetap, ya kan, saya tetap ada profit. Lihat di sini account history misalkan ya. Kok account history-nya nggak keluar? Oke, account history-nya last month misalkan. Tetap harus bawa profit. Tapi posisi yang floating itu diemin aja. Ada orang yang nggak paham hukum investasi, swingnya swing konyol, gitu loh. Udah didiemin aja nggak profit gitu loh, ya kan? Sementara kan equity harus nambah terus. Oke di posisi itu, ya kan? Karena kita swing ya tak biarin aja diemin. Kadang-kadang orang seringnya begini nih, waktu floating profit masih 10-20 pip, tangannya gatel, mau nutup. Giliran, langsung begini tuh. Giliran floating loss, udah 200 pip bisa tenang-tenang loh. Selalu pikirannya positif, ntar minus 50, misalkan kita punya posisi buy, ntar juga turun. Minus 100, ntar juga turun. Minus 200, mulai, kok nggak turun-turun? Gitu loh, ya kan? Udah minus 400, udahlah tanggung, pasang badan, habis deh sekalian, kan gitu.
Itu udah frustasi, ya nggak boleh begitu. Semuanya mesti punya skenario gitu loh. Kalau begini, ya kalau memang saya harus rugi sekian gitu loh.